Mirsa marah dan tampar Sarah karena sudah merusak dagangannya, yaitu catering yang akan dia antar ke salon. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang kemarahan Mirsa terhadap si sempol ayam Sarah ya guys ya. Mimin sih ketika awalnya Mpok Siti sudah memberikan nama julukan kepada Sarah, membuat Mimin jadi berpikir dan punya firasat kalau memang Sarah ini bukanlah wanita yang baik gitu ya. Karena kalian pikir aja ya, Mpok Siti itu hanya memberi julukan kepada orang-orang yang tidak dia sukai. Dan memang terbukti menjadi pemeran antagonis di sinetron Wanita Istimewa. Yang pertama yaitu si Ranti yang diberi julukan seblak ceker. Yang kedua Radit juga ulet bulu ya, si ulet bulu apa ulet pete. Dan yang terakhir si Sarah yang diberikan julukan si sempol ayam. Nah, ini tuh sudah menandakan ya guys ya, kalau orang-orang yang jahat di sinetron ini tuh ada 3. Nanti deh Bu Nurma apa gitu ya, lupa deh Mimin. Kira-kira nama atau julukan yang cocok buat Bu Nurma apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, balik lagi ke alur cerita dari sinetron Wanita Istimewa ini. Seperti yang kita ketahui kalau Ranti kan dalam keadaan yang depresi atau bisa dibilang sangat amat kena mental ya guys ya, setelah apa yang terjadi pada dia gara-gara si Vano, teman kerjanya atau klien kerja dari Mahardika Group. Dan sekarang di sisi lain si Mirsa dan Reza sedang mencari kebenaran gitu tentang apa yang terjadi pada Mirsa di kejadian di hari yang sama. Di mana Mirsa dikunciin sama Ranti di dalam mobil box. Nah, ini banyak yang berharap kalau kebusukan ini bisa terbongkar. Tapi kalau Rantinya dalam keadaan yang masih sakit mental, ya apakah bisa dia dituduhkan? Apakah bisa dia akan menerima ganjaran? Nah, otomatis tentunya dia harus sembuh dulu dong. Mentalnya harus pulih dulu, depresinya harus sembuh dulu agar nanti dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Dan tinggal sedikit waktu lagi nih bagi Mirsa untuk bisa mendapatkan bukti tersebut dari tukang kerupuk ya guys ya, karena ya cuma itu satu-satunya yang bisa dijadikan bukti yang jelas, yaitu video di mana Ranti ngunciin Mirsa di dalam mobil box. Dan kalau bukti tersebut sudah bisa dilihat oleh pihak kepolisian, sudah bisa dilihat sama si Sarah juga, ya Sarah akan membuka mata gitu kalau sebenarnya yang jahat itu si Ranti bukan si Mirsanya. Tapi feeling Mimin tuh udah mulai gak enak nih guys, karena si tukang kerupuknya bilang kalau handphonenya sedang diservis. Kebayang ya, kalau udah diservis berarti semua data yang ada di dalam handphone tersebut bisa jadi dan bisa kemungkinan besar akan hilang. Nah, ini nih yang bikin kita kesel untuk nonton sinetron Wanita Istimewa ini. Padahal tinggal selangkah lagi kebusukan Ranti bisa terbongkar, ternyata lagi-lagi dia diselamatkan sama bapak penulis yang membuat kita nantinya jadi emosi lagi nih nonton sinetron Wanita Istimewa. Hari ini sudah hari Minggu. Biasanya puncak dari alur cerita itu di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan cooling down lagi di hari Minggu. Kebiasaan sinetron seperti itu ya guys ya. Jadi makanya kita agak sedikit was-was dan sedikit agak kesal juga gitu ya. Kalau ternyata nanti sesuai nih dengan prediksi kita, di mana Mirsa akhirnya tidak mendapatkan bukti tersebut. Dan yang paling keselnya, padahal waktu itu aja Ranti bisa menggugat Mirsa dengan tuduhan berusaha untuk menghilangkan nyawa seseorang ya. Dan tanpa video lagi dia bisa dan mampu untuk memberikan
gugatan terhadap Mirsa. Masa sih Mirsa nggak bisa memberikan gugatan balik terhadap dia? Toh saksinya sangat amatlah banyak. Kang Midun misalnya yang jualan seblak ceker. Kemudian yang waktu itu ngevideoin juga bapak yang jualan kerupuk bisa juga dijadikan saksi. Bahkan itu saksi hidup ya guys ya. Ditambah lagi dengan orang-orang yang ada di pasar itu. Dan supir atau driver dari mobil box tersebut sebenarnya kan bisa-bisa aja ya menggugat si Ranti dengan bukti-bukti tersebut gitu. Tapi kayak yang susah banget gitu ya menggugat si Rantinya. Apalagi nanti kalau ternyata mungkin sudah berhasil bisa digugat, tapi Rantinya malah masih pura-pura gila. Nah ini nih yang bikin kita tuh kesel ya guys ya. Padahal kita tuh sudah sangat amat berharap Ranti bisa mendapatkan ganjaran. Tapi buktinya apa? Nggak sama sekali kan. Kayak yang ya kayak gini aja terus gitu alur ceritanya. Dan membuat kita tuh jadi kesel nontonnya. Dan ditambah lagi dengan si Sarah. Sarah juga nih. Kita tahu ya kalau si Mirsa di episode kemarin membuatkan puding alpukat kepada Ranti, berharap Ranti ini bisa cepat-cepat sembuh gitu. Dia berharap jika Ranti bisa sembuh, dia nanti bisa menuntut Ranti dan memberikan Ranti ganjaran atas apa yang sudah Ranti lakukan. Tapi sayangnya ya emang dia sembuh, tapi kesembuhan Ranti ini malah akan membawa nestapa lagi buat si Mirsa. Karena setelah dia sembuh, ya otak dia jalan lagi untuk melancarkan kejahatan-kejahatan baru dan menghasut si Sarah. Dan kita lihat aja, baru juga sembuh 1 hari ya guys ya, dia malah pura-pura gila. Kebayang dong nanti apa yang akan dilakukan sama Ranti setelah bukti-bukti tersebut didapatkan. Ya pastinya dia akan tetap pura-pura gila dan akan mencari mencari cara agar masih bisa disayang sama si Sarah. Karena ya cuma jalan dari Sarah doang dia bisa deket-deket terus sama Reza dan bisa membuat Mirsa menyingkir dari Reza. Dan kita lihat di episode kemarin dia pura-pura pingsan lah, pura-pura pusing lah. Dan yang disalahkan itu siapa? Mirsa. Karena Mirsa yang membuatkan puding alpukat untuk si Ranti ini. Tapi ya walaupun Mimin yakin Reza akan tetap terus percaya sama Ranti, sama Mirsa maksudnya ya. Tapi kan Rezanya itu juga akan pro juga sama Ranti gitu. Pronya itu dalam artian ya dia akan baik juga sama Ranti karena sadar kalau Ranti itu sudah dia anggap sebagai keluarga. Jadinya aduh, mau sampai kapan nih guys alurnya seperti ini, bikin diputar-putar seperti ini. Dan padahal tinggal selangkah lagi kita akan mengetahui gitu kalau kebusukannya Ranti ini akan terbongkar, buktinya akan terlihat, tapi pada akhirnya nggak terbongkar lagi. Entah sampai kapan ya alur ceritanya seperti ini. Ya, takutnya ini akan membuat para pecinta sinetron Wanita Istimewa jadi nggak mau lanjut gitu untuk nonton sinetron ini. Kehadiran Sarah ini bukannya malah membuat alur ceritanya semakin bagus atau membuat ratingnya semakin naik, tapi alur ceritanya malah semakin mundur dan ratingnya pun juga jadi nggak naik ya guys ya. Malah share-nya pun menurun. Padahal kita sudah melihat nih kalau di beberapa episode belakangan ini penontonnya juga sudah mulai banyak dan kita juga sudah sangat amat berharap gitu ya alur ceritanya semakin baik, tapi si Sarahnya juga semakin kurang ajar sama Mirsa. Bahkan di episode kemarin kita melihat kalau si Mirsa ini akan mengantarkan catering pesanan orang salon ke salonnya. Tapi ketika Sarah ternyata juga ke sana, dia malah merusak dan ya bahkan cateringan tersebut jadi tidak bisa dikonsumsi lagi gara-gara dia mendorong Mirsa dengan sengaja. Dan tentu hal ini sangat amat bikin kita kesel ya guys ya. Kita berharap kalau Mirsa ini bisa membalas kejahatan dari si Sarah ini dengan cara apa? Kalau bisa ya mendorong balik Sarah atau menampar Sarah gitu. Karena sekarang harga dirinya Mirsa ini sudah sangat amat diinjak-injak sama Sarah. Dan jangan sampai nanti
Sarahnya jadi semakin semena-mena sama Mirsa dan membuat Mirsa itu tuh ya jadi semakin buruk gitu terlihat di mata orang banyak gitu ya guys ya. Dan Mimin berharap mudah-mudahan saja nanti Sarah ini benar-benar bisa juga mendapatkan karma. Makanya secepatnya si Karina harus tahu kalau dia dengan Mirsa itu adalah kakak adik dan nantinya Mirsa bisa berusaha untuk menghabisi dan memberikan pelajaran kepada Ranti. Di sisi lain Karina akan memberikan pelajaran kepada si Sempol Ayam Sarah. Duh, bener-bener udah nggak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Pastinya alur ceritanya bakalan semakin seru. Mimin harapkan semoga alur ceritanya semakin diperbaiki lagi. Sarah jangan terlalu banyak masuk ke hubungannya Reza dan Mirsa karena jujur udah bikin gedek sekali. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.